Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Memang Mudah Channel. Setiap orang punya cerita, tapi tidak semua orang menyadari bahwa di balik setiap kesulitan, selalu ada benih keberhasilan yang sedang tumbuh. Jangan lupa subscribe channel kami biar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik. Dan tinggalkan komentar dari kota mana saja Anda sedang melihat video kami. Semoga bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa harapan itu selalu ada. Suara denting kunci Inggris yang beradu dengan logam menjadi melodi harian bagi Juna. Setahun lalu, ia masih mengenakan kemeja rapi dan duduk di balik meja kantor yang sejuk, namun badai efisiensi perusahaan memaksanya pulang ke rumah dengan membawa kotak kardus berisi barang-barang pribadinya. Kini, seragamnya adalah kaos lusuh yang dipenuhi noda oli membandel. Ia membantu ayahnya, Pak Darman, di sebuah bengkel kecil di pinggiran kota yang hanya cukup untuk menampung 2 mobil sekaligus. Juna tidak pernah mengeluh. Baginya, setiap mesin yang berhasil ia hidupkan kembali adalah kemenangan kecil atas kegagalannya di masa lalu. Hidup itu seperti mesin, Juna, kata Pak Darman suatu sore sembari mengelap tangan yang legam. Terkadang harus dibongkar total dulu agar bisa berjalan lebih mulus. Juna hanya tersenyum tipis, meski di dalam hati, ia merasa hidupnya sedang mogok di tengah jalan tanpa ada harapan untuk dinyalakan kembali. Siang itu, matahari menyengat dengan kejam. Juna sedang beristirahat di bawah naungan pohon kersen saat melihat sebuah mobil mewah berwarna putih berhenti mendadak sekitar 50 meter dari bengkelnya. Asap tipis mulai keluar dari kap mesinnya. Tanpa berpikir panjang, Juna mengambil kotak perkakasnya dan berjalan menghampiri. Di sana, ia bertemu dengan April. Wanita itu tampak sangat kontras dengan lingkungan sekitar. Setelan blazernya yang elegan dan wajahnya yang dipoles sempurna menunjukkan ia berasal dari dunia yang berbeda. April terlihat panik, berkali-kali mencoba menyalakan mesin namun hanya terdengar suara batuk dari balik kap. "Ada yang bisa saya bantu, Mbak?" tanya Juna sopan. April menoleh dengan wajah gusar, namun seketika terdiam saat melihat tatapan Juna yang tenang. Juna dengan cekatan memeriksa kabel busi dan sistem pendingin. Tangannya bergerak dengan presisi seorang ahli. Hanya butuh waktu 10 menit bagi Juna untuk menemukan masalah pada sensor suhu yang longgar. Begitu Juna memberi aba-aba, mobil itu menderu hidup dengan suara yang halus. "Sudah beres, Mbak. Sebaiknya segera dibawa ke dealer resmi untuk pengecekan lebih lanjut," ujar Juna sembari menutup kap mesin. April terkesima. Ia meraih tasnya dan mengeluarkan dompet, bermaksud memberikan beberapa lembar uang ratusan ribu sebagai imbalan. Namun, Juna menolak dengan halus. "Tidak perlu, Mbak. Saya hanya tetangga yang membantu orang yang sedang kesulitan di jalan. Bengkel saya ada di sana, anggap saja ini keramahan warga lokal." Keikhlasan itu meninggalkan kesan mendalam bagi April. Ia menatap punggung Juna yang berjalan kembali ke bengkel tua itu, merasa ada sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar keahlian teknis yang pria itu miliki. Seminggu kemudian, mobil putih mewah yang sama kembali muncul di depan bengkel Pak Darman. April keluar dengan alasan klise, suara mesin yang terdengar aneh. Padahal, Juna tahu persis mesin itu sedang dalam kondisi prima. "Saya rasa ada bunyi, klik, setiap kali saya menginjak rem," dalih April dengan ekspresi yang dibuat seserius mungkin. Juna, dengan kesabaran luar biasa, memeriksa setiap sudut ban dan cakram rem. "Semuanya normal, Mbak. Mungkin hanya kerikil kecil yang masuk kemarin." Meski tahu wanita ini hanya mencari alasan, Juna tetap melayani dengan profesionalisme tinggi. Ia menjelaskan cara kerja komponen mobil dengan bahasa yang sederhana,
membuat April betah mendengarkan suara bariton Juna yang menenangkan. Kunjungan-kunjungan itu menjadi rutin. Terkadang April datang hanya untuk mengganti oli yang sebenarnya baru diganti 2 minggu sebelumnya, atau sekadar menanyakan merek wiper yang bagus. Pak Darman mulai memperhatikan tingkah laku wanita kota itu. Juna, mobil semahal itu tidak mungkin rusak sesering ini, bisik ayahnya suatu hari. Juna hanya mengangkat bahu, meski ia mulai merasa ada ketertarikan yang tumbuh di balik interaksi aneh mereka. April bukan sekadar wanita kaya biasa. Ia adalah CEO dari Aruna Group, sebuah firma investasi yang disegani. Di kantornya, ia dikenal sebagai Iron Lady yang tidak kenal ampun. Namun di bengkel kecil ini, di atas kursi plastik yang kusam, ia merasa bisa menjadi dirinya sendiri. Ia memperhatikan bagaimana Juna menangani pelanggan lain, dengan kejujuran yang langka ditemukan di dunia bisnisnya. Puncaknya terjadi ketika April datang dengan tawaran yang tak terduga. Bukan untuk memperbaiki mobil, melainkan untuk memperbaiki masa depan Juna. Juna, aku tidak butuh mekanik lagi. Aku butuh seseorang yang bisa aku percaya di kantor. Jadilah asisten pribadiku, ucap April lugas. Juna tertegun. Ia menatap tangannya yang penuh noda hitam. Mbak April, saya hanya orang bengkel. Dunia Anda terlalu berkilau untuk saya. Saya sudah pernah gagal di kantor, saya takut akan merusak segalanya lagi. April mendekat, mengabaikan bau bensin yang menyengat. Di kantorku banyak orang pintar, Juna. Tapi sangat sedikit orang yang tulus. Aku butuh ketulusanmu, bukan sekadar ijazahmu. Tentu, mari kita kembangkan bab 3. Dari kunci Inggris ke meja kerja menjadi narasi yang lebih mendalam, menyoroti transisi sulit Juna dari dunia mekanik ke korporat yang penuh intrik. Bab 3. Dari kunci Inggris ke meja kerja. Transisi dari aroma bensin dan suara bising kompresor menuju keheningan karpet tebal dan udara beraroma pengharum ruangan otomatis di Aruna Group terasa sangat nyata bagi Juna. Di hari pertamanya, ia berdiri di lobi lantai 25, menatap pantulan dirinya di dinding kaca yang mengkilap. Ia mengenakan setelan jas abu-abu gelap yang dipilihkan April. Meski pas di badan, Juna merasa seperti seorang aktor yang salah masuk panggung sandiwara. Tangannya yang kasar, dengan sisa-sisa noda oli yang sulit hilang di bawah kuku, terasa janggal saat harus memegang pena mewah seharga jutaan rupiah. April memperkenalkannya sebagai asisten pribadi khusus. Jabatan itu terdengar ambigu bagi para staf senior, dan Juna bisa merasakan gelombang skeptisisme menyapu ruangan setiap kali ia melangkah. Bisik-bisik di kantin kantor mulai terdengar, mereka menyebutnya si anak bengkel yang beruntung. Namun, Juna tidak membalas dengan kata-kata. Ia mengingat nasihat ayahnya, jika mesin tidak mau menyala, jangan dipukul, tapi pelajari kerusakannya. Minggu-minggu awal adalah masa pendewasaan yang brutal. Juna dipaksa mencerna laporan keuangan, grafik proyeksi pasar, dan istilah-istilah hukum bisnis yang terasa seperti bahasa asing. April tidak memanjakannya. Wanita itu justru memberikan tumpukan dokumen setinggi gunung setiap malam. Aku tidak mempekerjakanmu untuk menjadi pajangan, Juna. Aku butuh matamu yang teliti untuk melihat apa yang luput dari pandangan para ahli di sini, tegas April suatu malam saat mereka masih terjebak di kantor pukul 10 malam. Ujian sesungguhnya datang ketika Aruna Group berada di ambang kegagalan proyek Metropolis Green. Seorang klien utama dari Jepang, Mr. Tanaka, sangat tidak puas dengan rancangan sistem mekanis dan efisiensi energi pada prototipe gedung yang ditawarkan. Tim teknis dan manajer proyek sudah melakukan presentasi selama 3 jam, namun Mr. Tanaka hanya menggelengkan kepala,
tampak siap untuk menarik investasi senilai ratusan miliar rupiah. Ketegangan di ruang rapat itu bisa diiris dengan pisau. April tampak pucat. Jika proyek ini batal, kredibilitas Aruna Group akan hancur. Di tengah keheningannya mencekam, Juna yang sedari tadi hanya mencatat di pojok ruangan, tiba-tiba berdiri. Ia berjalan mendekati maket bangunan dan meminta izin untuk berbicara melalui penerjemah. Tuan Tanaka, saya mohon maaf jika saya lancang, mulai Juna dengan suara rendah namun stabil. Saya melihat masalah ini bukan pada desain estetikanya, tapi pada aliran, napas, bangunannya. Ini seperti mesin mobil yang dipaksa menggunakan turbo besar tanpa sistem pendingin yang sepadan. Kalian mencoba memasukkan terlalu banyak teknologi ke dalam ruang yang sempit, yang akhirnya menciptakan gesekan energi yang sia-sia. Juna kemudian mengambil spidol dan menggambar skema sederhana di papan tulis. Ia membedah sistem distribusi udara dan pengolahan limbah menggunakan logika mekanika dasar yang ia pelajari di bengkel, efisiensi, sirkulasi, dan ketahanan material. Ia tidak menggunakan istilah bisnis yang rumit, melainkan analogi fungsional yang sangat masuk akal. Mr. Tanaka, yang secara mengejutkan juga memiliki latar belakang pendidikan teknik, mulai condong ke depan. Ia memperhatikan coretan Juna dengan saksama. Diskusi yang tadinya kaku berubah menjadi dialog teknis yang hidup. Juna menunjukkan bahwa dengan menyederhanakan beberapa jalur pipa dan mengubah posisi generator pusat, mereka bisa menghemat biaya operasional hingga 15% tanpa mengurangi performa. 2 jam kemudian, Mr. Tanaka berdiri dan membungkuk hormat kepada Juna, sesuatu yang jarang ia lakukan kepada staf tingkat bawah. Sederhana, namun jenius. Anda melihat inti masalahnya, bukan hanya kulitnya, ujar sang klien melalui penerjemahnya. Kontrak pun ditandatangani sore itu juga. Setelah semua orang meninggalkan ruangan, April duduk lemas di kursinya, mengembuskan napas lega yang panjang. Ia menatap Juna yang sedang menghapus papan tulis, kembali ke perannya yang tenang. Kamu baru saja melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh 10 manajer terbaikku, Juna, kata April dengan nada bangga yang tidak bisa ditutupi. Juna menoleh, meletakkan penghapus papan tulis. Di bengkel, jika saya salah mendiagnosa mesin, mobil itu tetap mogok tidak peduli seberapa bagus catnya. Di sini, saya hanya menerapkan hal yang sama. Masalah tetaplah masalah, Mbak, tidak peduli seberapa mewah gedung tempat kita membicarakannya. Malam itu, untuk pertama kalinya, rasa hormat yang tulus mulai tumbuh dari rekan-rekan kerjanya. Juna membuktikan bahwa meski ia berasal dari debu bengkel, ia memiliki ketajaman berpikir yang tidak bisa dibeli dengan gelar akademik manapun. Namun, di saat yang sama, Juna menyadari bahwa semakin tinggi ia terbang di samping April, semakin kencang pula angin yang akan mencoba menjatuhkannya. Setelah keberhasilan negosiasi dengan Mr. Tanaka, posisi Juna di Aruna Group mengalami perubahan drastis. Ia bukan lagi sekadar anak bengkel yang tersesat di koridor korporat, ia menjadi tangan kanan yang paling diandalkan oleh April. Namun, seiring dengan meningkatnya rasa hormat dari rekan kerja, tekanan yang dirasakan Juna justru semakin besar. Ia kini berada dalam lingkaran dalam kehidupan April, tempat di mana batas antara profesionalisme dan perasaan pribadi mulai mengabur seperti bayangan di bawah hujan. April mulai sering melibatkan Juna dalam acara-acara di luar jam kantor. Bukan untuk urusan mesin, melainkan untuk menemaninya dalam jamuan makan malam yang melelahkan atau sekadar menjadi pendengar saat ia mengeluhkan intrik politik di jajaran direksi. Juna melihat sisi April yang tidak pernah ditunjukkan kepada dunia, seorang wanita yang kesepian di tengah kemewahan, yang merindukan kejujuran di tengah lautan sanjungan palsu. Kenapa kamu masih di sini, Juna?
Tanya April suatu malam. Mereka berada di ruang kerja April di lantai teratas. Lampu-lampu Jakarta di bawah sana tampak seperti hamparan berlian yang tumpah di atas beludru hitam. Dengan bonus yang kuberikan setelah kontrak Tanaka, kamu bisa membuka bengkel paling modern di kota ini dan hidup tenang tanpa perlu menghadapi tatapan sinis orang-orang kantorku. Juna terdiam sejenak, menatap cangkir kopi yang sudah dingin di tangannya. Awalnya, saya bertahan karena ingin mencari arah hidup baru, Mbak. Tapi sekarang, ia menggantung kalimatnya, menatap pantulan April di jendela kaca. Sekarang saya merasa ada mesin yang lebih penting untuk dijaga agar tetap berjalan daripada sekadar mesin mobil. April berbalik, matanya mencari kepastian di wajah Juna. Ketegangan yang telah mereka pupuk selama berbulan-bulan melalui kerlingan mata dan perhatian-perhatian kecil kini memuncak. Malam berikutnya, setelah sebuah gala dinner yang mewah di sebuah hotel bintang 5, Juna mengantarkan April pulang. Namun, April meminta Juna untuk berhenti sejenak di sebuah jembatan layang yang sepi, tempat mereka bisa melihat cakrawala kota tanpa terhalang tembok beton. Angin malam berhembus kencang, memainkan helai rambut April yang biasanya tertata rapi. April, panggil Juna. Ia tidak lagi menggunakan kata, Mbak. Panggilan itu terasa berat namun benar di lidahnya. Aku tahu ini gila. Aku tahu siapa aku, seorang mekanik yang baru belajar memakai dasi. Dan aku tahu siapa kamu. Tapi aku tidak bisa terus berakting seolah-olah aku hanya asistenmu saat jantungku berdetak lebih kencang setiap kali kamu memasuki ruangan. Juna menarik napas panjang, menatap lurus ke mata wanita di hadapannya. Aku mencintaimu. Bukan karena jabatanmu, bukan karena perusahaan ini. Aku mencintai wanita yang nekat datang ke bengkel kotor hanya untuk menanyakan merek wiper yang sebenarnya sudah bagus. Aku mencintai ketulusanmu di balik topeng, Iron Lady, itu. Hening menyelimuti mereka selama beberapa detik yang terasa seperti keabadian. Juna sudah bersiap untuk kemungkinan terburuk, bahwa April akan memintanya kembali menjadi asisten yang tahu diri, atau lebih buruk lagi, memintanya pergi selamanya. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. April melangkah mendekat, menghapus jarak di antara mereka. Sebuah senyum tipis, namun penuh kelegaan, merekah di bibirnya. Kamu bodoh, Juna, bisik April dengan suara yang bergetar karena emosi. Kamu pikir kenapa aku sengaja merusak busi mobilku sendiri? Kamu pikir kenapa aku memilihmu dari sekian banyak lulusan terbaik universitas ternama? Aku menunggumu menyatakan itu sejak malam pertama kita lembur bersama. April menyentuh lengan Juna, merasakan kekasaran telapak tangan pria itu yang masih memiliki sisa-sisa karakter seorang pekerja keras. Aku sudah lelah dikelilingi oleh pria yang hanya mencintai kursiku di kantor ini. Hanya kamu yang menatapku dan membuatku merasa menjadi manusia, bukan sekadar aset perusahaan. Di bawah cahaya lampu jalan yang temaram, mereka berbagi momen kejujuran yang murni. Namun, saat April menyandarkan kepalanya di bahu Juna, ia membisikkan sebuah peringatan yang dingin. Tapi ingatlah, Juna. Mencintaiku berarti kamu masuk ke dalam medan perang yang sesungguhnya. Keluargaku, dewan komisaris, dan media akan mencoba membedah setiap inci masa lalumu untuk menjatuhkan kita. Apakah kamu siap? Juna menggenggam tangan April dengan erat, memberikan kekuatan yang ia asah dari tahun-tahun perjuangannya di bengkel. Aku sudah terbiasa memperbaiki mesin yang hancur total, April. Menghadapi dunia bersamamu hanyalah tantangan yang berbeda. Selama kita satu tujuan, tidak ada yang tidak bisa kita perbaiki. Malam itu, di atas jembatan yang sepi, kesepakatan baru dibuat. Bukan kontrak bisnis yang ditandatangani dengan tinta emas,
melainkan janji antara dua jiwa yang memutuskan untuk melawan arus perbedaan demi sesuatu yang mereka sebut cinta. Juna tahu, esok hari saat matahari terbit, ia tidak lagi hanya berjuang untuk karirnya, tetapi untuk mempertahankan wanita yang kini menjadi pusat semestanya. Namun, Juna yang sekarang bukanlah Juna yang dulu mudah patah semangat saat kehilangan pekerjaan. Ia berdiri tegak di samping April. Ia tidak mencoba menjadi orang lain. Ia tetap menjadi Juna yang jujur, pekerja keras, dan apa adanya. Di setiap pertemuan pemegang saham, ia membuktikan diri dengan hasil kerja yang nyata. Ia tidak menjawab hinaan dengan kata-kata, melainkan dengan prestasi. Seiring berjalannya waktu, orang-orang mulai melihat apa yang dilihat April sejak awal. Juna membawa stabilitas dan perspektif baru bagi perusahaan. Ia menginisiasi program pelatihan bagi pekerja teknis dan memastikan kesejahteraan karyawan di tingkat bawah, sesuatu yang sebelumnya sering terabaikan. Kisah mereka menjadi simbol bahwa latar belakang bukanlah penentu masa depan. Juna tetap sering mengunjungi bengkel ayahnya di akhir pekan, mengganti oli mobil April dengan tangannya sendiri, meskipun kini ia bisa dengan mudah membayar orang lain untuk melakukannya. Baginya, bengkel itu adalah pengingat akan akar dan ketulusan yang membawanya sampai ke titik ini. April berdiri di ambang pintu bengkel, memperhatikan suaminya, pria yang kini mengenakan jas rapi namun tak segan mengotori tangannya dengan oli jika dibutuhkan. Juna menoleh dan tersenyum, kilatan di matanya menunjukkan pria yang kini penuh percaya diri. Perjalanan dari seorang mekanik bengkel menjadi pemimpin di samping wanita yang ia cintai bukanlah tentang perpindahan status sosial, melainkan tentang perjalanan menemukan harga diri. Di dunia yang penuh kepalsuan, Juna dan April membuktikan bahwa kejujuran dan ketulusan adalah mesin paling kuat yang bisa membawa seseorang menuju kebahagiaan yang sejati. Hidup Juna tidak lagi monoton. Setiap harinya kini adalah petualangan baru yang ia jalani dengan penuh keyakinan.